Assalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan atau mendiskusikan buku dari John Locke, khususnya essay kedua mengenai Two Treatises of Government, yang akan dimulai dengan Ali Budin yang akan menerangkan chapter 10. Silakan, Cika. Dalam bukunya John Locke, Two Treatises of Government, yang dimana pada bab 10 membahas tentang komunitas masyarakat. Yang di dalam pemerintahan monarki, kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja, yang dimana kekuasaan tersebut akan diteruskan kepada penerusnya dan garis keturunannya, bahkan sampai ke bawah. Biasanya diturunkan kepada anak laki-laki, sehingga pada akhirnya segala bentuk peraturan atau perundang-undang dibuat sesuai keinginan raja, yang dianggapnya bahwa itu baik. Dan kemudian jika komunitas masyarakat memilih salah satu orang atau lebih untuk mewakili komunitas tersebut, wakil dari komunitas tersebut adalah legislatif, yang kekuasaan tertingginya kembali ke tangan rakyat atau komunitas masyarakat. Namun, untuk membuat dan menetapkan undang-undang hanya sepakat dilakukan oleh legislatif dengan para menterinya. Suara komunitas rakyat itu, hal ini yang disebut dengan persemakmuran. Belum persemakmuran. Kemudian juga bahwa demokrasi untuk pemerintah apapun yang biasanya di dalam bahasa Latin itu disebut dengan civitas. Baik, pada selanjutnya untuk bab selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Tito. Saudari Tito, saya persilahkan. baik, saya akan meneruskan dari pembahasan bab yang pertama, bab yang 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 11 mengenai luasnya kekuasaan legislatif. Dimulai dari hukum positif merupakan dasar dari persemakmuran. Ialah pembentukan legislatif. Legislatif sendiri merupakan kekuatan tertinggi yang sewaktu-waktu tidak dapat dibubarkan oleh komunitas yang pernah memilihnya atau menempatkannya. Kekuasaan legislatif dalam menjalankan kekuasaannya harus berdasarkan hukum positif, yaitu undang-undang yang telah dibuat dan disepakati bersama. Kekuasaan legislatif pula dapat melakukan undang-undang dengan tidak sewenang-wenang, yang artinya harus mengacu pada undang-undang tersebut. Hal ini berlaku pula pada masyarakat yang telah memilihnya. Tidak dapat semena-mena untuk menjatuhkan atau mencopot dari jabatan, yaitu legislatif, bahkan meliputi harta kekayaan yang dimiliki legislatif, masyarakat tidak dapat mengambilnya. Hanya dengan hukum legislatif tersebut dapat dicopot atau dimiskinkan. Ketika kebijakannya tidak sesuai dengan undang-undang yang ada, maka ketika sebelum diundangkan, suatu aturan harus mendapat kajian agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam menjabat dan lebih memihak pemerintah ketimbang rakyat yang memilihnya. Begitu, sekian. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Rizal. Silakan. Ya, saya Rizal di sini akan menjelaskan tentang bab 12, membahas tentang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federasi persemakmuran. Manusia memiliki kelemahan yang cenderung dalam menggenggam kekuasaan yang memiliki kekuatan dalam hukum, sehingga mereka dapat membebaskan diri sendiri dan untuk keuntungan pribadi mereka. Karenanya terdapat kepentingan yang bertentangan dengan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif diletakkan di tangan para pembuat undang-undang untuk menjaga agar mereka membuat undang-undang tersebut demi kepentingan umum. Jadi, mereka pun juga harus taat pada peraturan yang mereka buat sendiri. Karena adanya waktu singkat yang secara konstan dalam pembentukan undang-undang, perlu adanya pelaksanaan hukum atau eksekutif yang dibuat dan tetap berlaku. Maka dari itu, kekuatan legislatif dan eksekutif seringkali dipisahkan. Meskipun dalam sebuah kemakmuran, dalam setiap anggota adalah orang-orang yang berbeda dan diatur oleh hukum masyarakat, masih memiliki rasa toleransi satu sama lain. Oleh karena itu, dibentuk kekuasaan federatif ini. Meskipun setiap ketiga kekuasaan tersebut memiliki perbedaan yang cukup jauh, tetapi tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat ditempatkan pada saat yang sama di tangan orang yang berbeda. Karena keduanya membutuhkan kekuatan masyarakat untuk setiap pelaksanaannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan bab 13 oleh Dinda. Baik, di sini saya akan ingin mendiskusikan dengan rekan-rekan sekalian mengenai of the subordination of the power of Commonwealth, chapter ke-13 mengenai pembagian kekuasaan persemakmuran. Di sini John Locke mengatakan bahwa legislatif adalah kekuasaan tertinggi. Namun, John Locke juga berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi ini harus mewakili rakyat, tidak boleh mewakili diri mereka sendiri. Kemudian, menegakkannya. Di sini saya berkesimpulan bahwa
Legislatif ini memang badan yang tertinggi, namun pada dasarnya rakyatlah tetap memiliki kekuasaan tertinggi yang dimana rakyat dapat membubarkan ataupun menghentikan anggota-anggota legislatif ini ketika mereka menyimpang dari undang-undang. Sekian. Ya, berikutnya capture ke-14 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kakak ya. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Cukup menarik sekali yang dijelaskan oleh Dina tadi. Dan ini ada kaitannya antara bab selanjutnya, yaitu hak prerogatif yang dimana kekuasaan legislatif berada di tangan yang berbeda. Seperti mereka berada di semua kerajaan yang dimodernisasi dan pemerintahan yang berbingkai dengan baik. Di sini kebaikan masyarakat mensyaratkan bahwa beberapa hal harus diserahkan kepada diskresi dari dia yang memiliki kekuatan eksekutif. Nah, John Locke sendiri dapat membuktikan hal tersebut, tidak ada prasangka terhadap orang yang tidak bersalah. Kekuasaan ini selama digunakan untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kepercayaan serta tujuan dari pemerintah, tidak diragukan lagi hak prerogatifnya dan tidak pernah dipertanyakan lagi oleh masyarakat tersebut. Beberapa undang-undang yang ditetapkan dan dilayani dan kebijaksanaan serta perhatian penguasa melengkapi sisanya itu tadi. Dan karena itu mereka memiliki gagasan-gagasan yang sangat salah tentang pemerintahan yang mengatakan bahwa orang-orang itu telah melanggar hak prerogatif. Kapan mereka memiliki bagian? Kapan mereka memiliki bagian mana? Kapan mereka memiliki bagian mana? Nah, untuk begitu melakukan untuk melakukan dan ditentukannya oleh positif. Nah, John Locke sendiri mengatakan bahwasanya tindakan untuk menjadi barang politik atau jika ada kelemahan atau kesalahan manusia muncul dalam beberapa deklinasi kecil dari ujung. Namun terlihat perilaku utama mereka cenderung tidak lain adalah praktik. Nah, oke, baik. Itu saja dari saya. Mungkin bisa dilanjut ke bab selanjutnya, yaitu Mbak Dina. Saya akan menjelaskan bab 15, yaitu tentang kekuasaan paternal, politik, dan despotik. Kekuasaan paternal ialah kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua atas anak-anak mereka. Kekuasaan ini memiliki tujuan untuk mengatur, menjaga, dan melindungi anak-anak sampai mereka dapat menggunakan akal sehat secara baik serta dapat dianggap mampu memahami aturan, baik itu aturan alam maupun aturan undang-undang di negara mereka. Jadi, kekuasaan paternal ini hanya sebatas memberikan arahan pada kehidupan yang lebih rasional, agar mereka bisa hidup dengan teratur, tetapi kekuasaan ini telah diserahkan ke tangan para penguasa yang telah dipercayai bahwa kekuasaan itu akan digunakan untuk kebaikan mereka. Oh ya, Dinda, tadi aku mau nambahin ya. Iya, silakan. Oke. Oke, jadi kesimpulannya dari hak prerogatif ini anggap buku dari John Locke ini, saya mengambil kesimpulan bahwasannya hak prerogatif ini tidak lain adalah kekuatan untuk melakukan kebaikan tanpa aturan. Jadi kita melakukan kebaikan publik tanpa adanya aturan. Jadi seperti itu. Mungkin bisa dilanjut kepada Mbak Dita. Sudah cukup, Dita? Baik, sekian dari diskusi yang dapat kami lakukan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, teman-teman.